Maka Fir'aun mengancam kepada para penyihir itu, amantum lahu qabla an adana lakum, apakah engkau sudah beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku memberikan izin kepadamu, wahai para penyihir? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sungguh dia dijadikan engkau sebagai pemimpin dan engkau belajar sihir kepadanya. Baiklah, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum fi judu'in nakhl. Baiklah wahai para penyihir, kalau memang engkau tetap mempercayai Tuhannya Musa dan tidak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu dan engkau bersekongkol dengannya, baik, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, aku akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilangan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun, para sidang Jumat yang dirahmati Allah. Waktu itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ketika para penyihir itu datang memenuhi undangan Fir'aun laknatullah di istananya, sebelum memulai pertandingan itu, maka para penyihir itu berkata kepada Fir'aun, a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, hadiah apa yang kami peroleh ketika kami nanti dapat menangkan pertandingan dengan Nabi Musa? A inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Apa yang akan diberikan hadiah kepada kami kalau kami nanti dapat menangkan pertandingan ini? Na'am, innakum idzal laminal muqarrabin. Kata Fir'aun, iya, kamu akan memperoleh hadiah dariku, bukan hanya sekedar hadiah materi saja, tetapi engkau akan kuberikan hadiah spesial dariku. Engkau akan menjadi orang-orang terdekatku. Engkau akan kuangkat sebagai menteri-menteri yang bertugas di dalam istanaku. Na'am, innakum idzal laminal muqarrabin. Dimulailah pertandingan itu antara para penyihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata para penyihir, Musa, siapa yang akan memulai duluan? Kami atau kamu? Bal alquh, kata Nabi Musa, engkaulah yang memulai dulu. Lemparkanlah tongkat dan benda-benda kalian. Ketika para penyihir itu melemparkan tongkat dan benda-bendanya, disihirlah mata manusia. Seakan-akan manusia itu melihat benda dan tongkat para penyihir itu berubah menjadi ular. Padahal sayapnya yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tongkat dan bendanya para penyihir itu bukan menjadi ular, tetapi yuhayyal, berhayal manusia.
Manusia itu dibuat berhayal seakan-akan tongkat dan benda itu bergerak seperti halnya ular. Umumnya manusia pada saat itu yang menyaksikan para penyihir itu takut, Pak. Allah memberikan ketenangan kepada Nabi Musa, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa, Harun, sesungguhnya engkau lebih tinggi, engkau lebih unggul daripada mereka-mereka para penyihir. Maka lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kamu wahai Musa. Saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya Nabi Musa, maka tongkat itu berubahlah menjadi ular yang sangat besar. Bukan disihir, bukan dihayal, tetapi nyata benar-benar menjadi ular yang sangat besar. Nyata di hadapan dan di mata para penyihir itu sendiri. Nyata di hadapan para Fir'aun. Nyata di hadapan para penonton pada saat itu. Ular yang besar milik Nabi Musa itu, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, maka melahap, menelan ular-ular kecil, benda-benda tongkat milik para penyihir itu. Apa yang terjadi? Saat ular Nabi Musa itu menelan tongkat dan benda-bendanya para penyihir, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, maka para penyihir itu sujud di hadapan para penonton, sujud di hadapan Fir'aun, sujud di hadapan Nabi Musa. Apa yang dia katakan dalam sujudnya? Amanna bi rabbil alamin, amanna bi rabbi Musa wa Harun, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Di ayat lain, kami percaya kepada Tuhan alam semesta ini, kami percaya kepada Tuhannya Nabi Musa, kami percaya kepada Tuhannya Harun. Pada saat itu situasi mulai tidak kondusif lagi. Fir'aun mulai kaget. Kenapa? Karena para penyihir itu diundang untuk menjadi barisannya. Pada saat itu berbalik menjadi lawan, ada di barisan musuhnya. Karena Fir'aun merasa terzalimi dan terhianati, maka Fir'aun mengancam kepada para penyihir itu, amantum lahu qabla an adana lakum, apakah engkau sudah beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku memberikan izin kepadamu wahai para penyihir? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sungguh dia dijadikan engkau sebagai pemimpin dan engkau belajar sihir kepadanya. Baiklah, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum fi judu'in nakhl. Baiklah wahai para penyihir, kalau memang engkau tetap mempercayai Tuhannya Musa dan tidak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu dan engkau bersekongkol dengannya, baik, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, aku akan potong tangan dan kaki kamu secara bersilangan, tangan kanan dan kaki kiri. Tidak hanya itu saja, wala usallibannakum fi judu'in nakhl, kemudian aku gantung kamu dan aku salib kamu di pohon kurma. Jemaah sekalian rahimakumullah, berapa lama imannya para penyihir itu? Apakah dia puluhan tahun seperti hanya imannya kita yang mulai sejak lahir? Apakah 1 tahun imannya? 1 hari? 1 jam saja tidak sampai mereka. Baru sesaat pertandingan itu belum selesai, baru dimulai. Mereka para penyihir melihat kebenaran bahwa Nabi Musa dan Harun berada di pihak yang benar, Fir'aun berada di pihak yang salah. Dia beriman kepada Allah. Iman yang sesaat itu cobaannya dan ujiannya, nyawa sebagai taruhannya, ancaman dari Fir'aun. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan iman kita yang mulai lahir, kita lahir daripada rahim ibu yang beriman? Berapa banyak ujian dan cobaan yang menimpa terhadap diri kita? Seperti apa besarnya ujian dan cobaan yang menimpa terhadap diri kita? Maka jawabannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Apa cobaan kita dan apa jawaban kita ketika posisi para penyihir itu berada di posisi kita? Dan apa jawaban para penyihir itu kepada Fir'aun saat itu? Mereka para penyihir itu menjawab, dan jawabannya diabadikan di dalam Al-Quran, lalu menjadi pengikut setianya Nabi Musa. Faqdi anta qadin innama taqdi hadil hayatid dunya
Inna natma'u ayyawfir lana rabbuna khatayana. Wahai Fir'aun, putuskanlah apa yang engkau putuskan, karena memang engkau pemilik keputusan yang ada di dunia ini. Kalau memang nyawa kami harus melayang, kalau memang darah kami harus mengalir, dipersilahkan berharap. Nyawa yang melayang, darah yang mengalir, semata-mata itu adalah memperoleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Inna natma, kata para penyihir, karena kami haus, tamak apa? Ampunan Allah. Berharap ampunan Allah kami tebus dari tangan kami yang dipotong. Berharap ampunan Allah kami tebus dengan kaki yang dipotong. Semua yang kami lakukan berharap mudah-mudahan Allah dapat mengampuni akan segala dosa-dosa yang kami lakukan. Kalau bukan karena iman jemaah sekalian rahimakumullah, tak mungkin para penyihir itu memiliki jawaban setangkas, sehebat, seluar biasa ini. Imanlah yang mendorong, imanlah yang memperoleh orang lemah menjadi kuat, imanlah yang menjadikan orang takut menjadi berani. Banyak cerita-cerita tentang iman di dalam Al-Quran, pun juga banyak tentang iman para nabi, pun juga terjadi iman kepada kita. Demikian Allah hanya merintahkan kepada kita bagi orang-orang yang beriman. Seperti halnya ibadah yang kita saat ini jalani. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Kalau bukan karena iman, Pak, puasa ini terasa berat kita jalani. Kalau bukan karena iman, kita tidak senang untuk dihadiri bulan Ramadan. Tetapi ketika iman berbicara, Ramadan 1 bulan terasa sebentar. Kalau iman berbicara, ingin nambah, kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak 1 tahun? Mudah-mudahan iman kita tetap terpatri di dalam hati kita, sehingga sampai ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma